kita malam ini kan mau ngomongin stigma ya, tapi Ya, stigmanya ini lebih ke penyintas ya, artinya orang yang betul, sudah betul. sembuh, tapi ternyata masih menghadapi ya stigma itu. Apa sih dok stigma itu Mm-mm. sebenarnya dok? Jadi sebenarnya stigma ini adalah satu anggapan negatif gitu ya, atau asosiasi negatif terhadap satu kelompok atau seseorang juga bisa gitu dokter Nick. Dikarenakan mereka itu memiliki satu kondisi atau penyakit gitu ya, yang dikhawatirkan oleh masyarakat bisa menulari ini gitu. Atau mungkin tidak menulari tapi Mm-mm. memberikan efek yang nggak baik. Nah kalau kita ingat ya dokter Ning, Ya, stigma ini kan dari sejak lepra ya dokter Ning ya, kemudian TBC HIV. gitu, HIV gitu. Mm-mm. Apalagi saya yang kerjanya di dunia mental health, ini stigma itu luar biasa banget gitu ya. Orang kalau udah ngalamin gangguan Mm-mm. mental tuh stigmanya luar biasa gitu. Dan sekarang ini kita mulai melihat bahwa stigma ini mulai merambah ke teman-teman penyintas COVID-19 gitu ya, dokter Ning. Dan ini hal yang betul-betul perlu kita hentikan dan kita perjuangkan bersama supaya stigma ini nggak berefek Mm-mm. ke kehidupan gitu ya, karena efeknya bisa luar biasa, dokter Ning ya. Kalau stigma sosial tuh yang biasanya dari lingkungan sekitar itu ya dok ya. Mungkin bisa dijelasin lebih Betul. lebih detail dok. Stigma sosial tuh kayak lingkungan sekitar ya. Kita sakit, misalnya kita isolasi Mm-mm. mandiri, terus orang tuh lewat depan rumah kita sampai harus ngiter kemana gitu, nggak berani lewat gitu kan ya dokter Ning Iya. ya. Atau semprot-semprot gitu ya. Semprot-semprot gitu ya. Terus Iya, iya, misalnya iya. kemudian kita diberikan pandangan sinis atau tidak diundang dalam kegiatan masyarakat gitu kan. Mm-mm, Atau mm-mm, mm-mm, misalnya sampai mungkin diminta gitu mm-mm. untuk tidak tinggal dulu di lingkungan kita Iya, gitu. Misalnya iya. ke apartemen dulu deh atau kemana kek gitu ya. Jangan pulang dulu deh gitu. Mm-mm. Pada saat mau pulang kemudian kita belum bisa diterima di masyarakat, itu merupakan stigma sosial gitu ya. Jadi kita diberlakukan perilaku yang membuat kita tidak nyaman gitu. Jadi saya Mm-mm. punya klien penyintas gitu ya. Jadi dia sudah sembuh gitu dokter, terus pulang. Kebetulan ada acara di kampungnya dia. Terus kan berdiri rame-rame tuh ya dokter Ning ya. Itu Mm-mm. ada salah satu tetangganya tuh yang ngecek arah mata angin loh dokter Ning. Jadi dia nggak mau Ya berdiri di ampun, angin yang maksudnya arahan supaya gitu. ya, Dok, saya tuh awalnya bingung ya, kenapa tetangga saya tuh berdirinya kok pakai begini-begini gitu. Dia ngedadain siapa gitu kan. Ternyata dia ngecek angin, dok. Jadi dia mau berdiri berlawanan angin supaya angin dari saya nggak kena ke dia. Aku bilang, serius nih? Iya, serius, dok. Lucu sih ya, pada saat kita bahas tuh lucu. Tapi pada saat mengalami itu hal yang bisa membuat teman-teman penyintas tuh luar biasa ngerasa nggak nyaman gitu ya. Beruntungnya teman penyintas ini masih bisa membahas ini dalam bentuk humor ya dokter Ning. Tapi kan nggak semua bisa membahas ini dalam bentuk yang sebagai humor ya, tapi bisa menjadi suasana perasaan yang sangat tidak nyaman gitu. padahal udah sembuh ya itu ya, Dokter Santi ya. Sudah sembuh. Ya hal Ya, seperti itu padahal yang dia sudah sembuh juga ya. betul, Mm-mm. betul, betul sudah sembuh. Hal-hal seperti itu yang kadang-kadang akhirnya menimbulkan kondisi gangguan suasana perasaan untuk teman-teman penyintas setelah pulang ya. Jadi saat sakit, fisiknya yang terganggu gitu. Pada saat Mm-mm. sudah sembuh, mentalnya nih yang diuji gitu dengan kondisi perlakuan yang stigma tadi di masyarakat dan sosial, dokter Ning. Jadi perusahaan itu baru mau orang itu boleh masuk kerja kalau swab PCR-nya negatif dan rapid test antibodinya non reaktif gitu. Dan itu saya nggak bayangin dia bakal libur berapa lama, bisa sampai 1 tahun kan kalau kita Betul. menunggu rapid test itu. Ya, jadi kayak gitu-gitu nih Dokter Santi. Saya tuh emang gemes ya. Artinya ini kan apa masalah ini tuh sudah setahun gitu loh. Udah setahun Mm-mm. dan sudah banyak penjelasan ya. Kenapa sih kok PCR itu bisa positif terus? Itu ada alasannya. Lalu Mm-mm. sudah ada pedomannya lagi kan? Pedomannya itu jelas kalau tidak Betul. diharuskan untuk PCR ulang kalau untuk evaluasi kesembuhan. Jadi dengan surat Mm-mm. keterangan dokter itu seharusnya sudah cukup. Tapi yang saya sering dengar nih dari para penyintas, perusahaan itu nggak percaya ini cuma dokter puskesmas. Dia cuma bikin surat, repot juga gitu ya mau jelasin gimana. Bener dok, jadi sudah ada suratnya nih ya, dokter puskesmas sudah ngasih, ya sudah menyatakan sudah selesai isolasi, menyatakan sudah sembuh ya, tapi perusahaan tuh nggak nerima, maunya itu pokoknya PCR harus negatif gitu.
Ya, stigma struktural itu memposisikan orang yang terstigma ini menjadi mendapatkan pelayanan yang berbeda, Dokter Ning, baik di layanan publik, swasta gitu ya, termasuk di kantor gitu. Menarik sekali tadi yang Dokter Ning Ya. sampaikan ya. Kalau misalnya kantor itu mereka memberikan atau mereka sudah mengerti terkait proses sembuh gitu ya, tanpa meminta PCR negatif, dan kemudian teman penyintas ini bisa kerja dan tetangga sebelahnya ngelihat, oh dia berangkat kerja kok, berarti kan di kantor aman. Ini sebenarnya bisa membantu untuk menghilangkan stigma sosial gitu. Tetapi kalau dia saja secara struktural Benar. terstigma, otomatis di sosial pasti semakin terstigma lagi. Tuh kan masih Benar. isolasi di rumah, Ya. belum boleh masuk kantor, nggak bisa begini begitu. Berarti kan masyarakat sosial jadi takut. Jadi stigma ini tuh nggak bisa, dia pasti akan saling berhubungan gitu ya Dokter Ning. Terakhir nih, stigma ya dok. Jadi stigma terhadap Nah, diri sendiri. Nah ini kayaknya juga banyak ini, karena banyak yang juga cerita kalau dia yang nggak berani kembali karena dia takut akan menulari, ya kan, dia takut mungkin kalau swab PCR-nya masih positif dia takut sendiri, padahal ya udah mungkin udah 1 bulan lebih, tapi karena swab PCR-nya masih positif dia masih takut untuk kembali ke keluarganya. Nah kalau yang seperti ini gimana dok? ya, self stigma ini juga sebenarnya berasal dari stigma masyarakat dan struktural tadi awalnya ya, Dokter Ning ya. Karena Hmm. dia diminta untuk harus negatif, dia kemudian diminta untuk begini begitu sehingga dia merasa wah, berarti aku ini adalah sumber penyakit. Hmm. Aku ini Hmm. sumber malapetaka, aku ini adalah orang yang memang bisa membawa masalah di komunitasku atau di tempat pekerjaanku gitu. Dan pikiran ini kan dibiarkan sendiri tanpa didiskusikan dengan orang lain karena dia juga nggak mau pikiran ini diketahui orang lain kan Dokter Ning gitu. Hmm. Hmm. Belum Hmm. lagi kalau dia curhat ke temennya masuknya toxic positivity kayak yang saya bilang kemarin. Semangat Ya. ya, kamu pasti sembuh ya gitu-gitu. Udah jangan mengeluh, jangan menyerah, jangan nangis, kuatkan diri gitu ya. Ngomongnya mah enteng, yang jalan itu loh kan butuh proses juga. Jadi belum sempet cerita kesedihannya udah dikomentarin gitu ya. Hapus air Hmm. matanya, jangan nangis, jangan cemen gitu. Hal-hal kayak gitu yang kemudian akhirnya membuat teman-teman tidak mau cerita kondisinya dia gitu. Dan mereka Hmm. menelan itu sendiri. Belum lagi kalau misalnya Dokter Ning, dia sakit, kemudian akhirnya keluarganya juga ada yang sakit gitu ya. Jadi Ya. merasa bahwa saya ini pembawa penyakit di keluarga saya gitu. Belum lagi Nah. kemarin saya juga ada teman penyintas yang dia masih muda, kemudian di rumahnya ada eyangnya gitu ya, dia habis berpergian, positif, dianya sembuh, eyangnya masuk ICU dan meninggal gitu. Nah ini dia Hmm. merasa berdosa banget sampai sekarang sebagai penyebab. Misalnya kalau misalnya ada yang anaknya kena, suaminya kena gitu, dia merasa menjadi pembawa malapetaka, pembawa penyakit dan dia nggak bisa memaafkan itu sampai kemudian muncul perasaan tidak berguna ya, merasa bersalah dan memilih untuk mengakhiri hidup. Iya. Kayaknya cemen banget loh dok, gitu aja kok bunuh diri, gitu aja kok sedih, nggak ada kata cemen dalam stigma gitu. Karena semua Iya. orang itu merespon hal itu berbeda-beda gitu. Ada orang Hmm. yang dia mendapatkan nyinyiran dari tetangganya nggak masalah, ada yang masalah. Jadi jangan tempatkan sepatu kita itu seperti sepatu orang lain. Untuk dokter Santi mungkin diceng-cengin biasa gitu ya, karena memang kehidupannya dicengin terus gitu. Tapi untuk orang yang nggak pernah dapet ceng-cengan kan, sekali diceng dia berat banget. Kita nggak bisa bilang aku dicengin nggak apa-apa kok gitu. Lah kan Nah, nggak iya. bisa, saya bukan dia. Jadi kita jangan menormalkan sesuatu hanya karena kita nggak apa-apa, dia apa-apa. Itu yang kadang-kadang bikin teman-teman nggak mau berdiskusi ya, Dokter Ning. Belum lagi teman-teman penyintas itu kalau mau curhat ke temen yang tidak penyintas tuh mereka ngerasa kamu nggak ngerasain aku gitu loh. Contoh curhat, kok aku long Ah. covid ya, kok aku masih sesek ya gitu. Mm-mm. Terus mereka bilang orang udah sembuh kok, udahlah nggak usah dirasa-rasain lah, itu psikosomatis lah, ke dokter Santi aja deh gitu ya. Nah padahal kita mesti tahu bedain, ada yang memang psikosomatis tapi ada yang long covid gitu. Kita nggak bisa judgmental Oke. kayak gitu ya Dokter Ning ya. Jadi self Mm-mm, stigma is benar. real gitu. Dan ini yang kita perlu bantu supaya teman-teman mampu bercerita, supaya teman-teman mau membuka diri, supaya kalau misalnya teman-teman punya pikiran yang kira-kira berakibat buruk pada dirinya sendiri, kita bisa membantu
supaya mereka tahu bahwa didengarkan yang paling utama gitu. Teman-teman kalau misalnya curhat, teman-teman kalau berkeluh kesah itu nggak selalu minta nasihat kok Dokter Ning. Kadang-kadang kan butuh didengarkan dan ngerti bahwa ada orang di sebelah dia yang mau membantu dia atau nemenin dia. Problemnya kadang-kadang kalau kita cerita tuh sama teman tuh sibuk nyiapin nasihat gitu ya. Ngeluarin tuh buku nasihat dari mana tuh. Oh ya, aku nasehatin. Mereka kadang nggak butuh nasihat, butuh didengarkan dan dimengerti gitu, Dokter Ning.